A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai ngaji. Ini niat dari permulaan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab, induk dari kitab Al-Quran. Insyaallah kita mau ngaji Al-Quran dari juz 1 sampai dengan selesai insyaallah, dengan membacakan Quran terjemah Departemen Agama. Sengaja saya mengkaji Al-Quran yang terjemahan Depak. Menurut saya ini sangat tepat untuk terjemahan dan dengan uraian secukupnya, dan sangat bagus untuk pemula kita mengkaji isi kandungan Al-Quran. Dan juga suatu terjemah Al-Quran yang disediakan dari Departemen Agama kita atau Kemenak kita. Jadi ada penanggung jawab dari pemerintah. Insyaallah nanti saya beri penegasan dari ayat-ayat tersebut dalam kita memahaminya atau memperhatikan ayat-ayat tersebut. Nah, sebelum melanjutkan untuk mengkaji Al-Qur'annya atau membaca Al-Qur'an, ada perintah dari Allah. Apabila kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mongko nalikane maca sira, fa iza qara'ta, mongko nalikane maca sira Muhammad Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fasta'il, mongko nyuwun pangreksa sira billahi ing Gusti Allah, minasyaitonir rajim, saking setan kang den ranjam. Terjemah Al-Quran Depak halaman 417. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini menjelaskan tentang setan. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Seolah-olah ini jaminan dari Allah. Seandainya kita betul-betul beriman dan bertawakal kepada Allah, setan tiada
kuasa atas kita. Ya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambil setan jadi pemimpin, dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, ini nanti menuhankan setan berarti mempersekutukannya dengan Allah. Insya Allah nanti di surat Al-A'raf ada penjelasannya. Nah, inilah, maka sebelum membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk bertawul, mohon perlindungan dari setan. Nah, ini kalau kita perhatikan mengapa Allah perintahkan baca ta'awudz sebelum baca Al-Quran. Nah, ini sebab Al-Quran itu pangkal dari semua langkah-langkah kita, semua ya dari berpikir kita dan kegiatan kita dalam hidup ini itu dengan Al-Quran. Sebab kita beragama Islam ya hidup mengikuti tatanan Al-Quran, ketentuan Al-Quran. Dari keyakinan kita, ibadah kita, akhlak kita, pergaulan kita, nah semuanya kita orang Islam itu mengikuti Al-Quran. Maka orang Islam harus pandai Al-Quran. Nah, pandai Al-Quran dari membacanya dan mengetahui isi kandungannya. Seandainya belum sampai ke situ, berarti Islam kita masih jauh dari sempurna. Nah, untuk itu termasuk saya usaha untuk membacakan terjemah debak ini, tujuannya membantu bagi saudara-saudara kita ya semua yang nanti membuka channel saya Sadun TV. Nah, ini bisa terbantukan langsung dengan waktu yang ada kesempatan atau tidak mempunyai Quran terjemahnya langsung bisa melihatnya. Nah, ini tujuan saya semata-mata untuk ngaji bersama karena pentingnya Al-Quran bagi kita manusia, khususnya umat Islam. Jadi Islam adalah Al-Quran. Makanya kita ngaji, hakikatnya mengkaji Al-Quran. Hanya tingkatannya ada yang dari awal tingkatan membacanya, tingkatan mengkaji isi kandungannya, dan yang ketiganya tingkatan menghafal Al-Qur'annya. Nah, inilah tentang kita mengkaji Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an diawali dengan ta'awudz. Lantas apakah hanya membaca Al-Qur'an saja? Nah, kalau dari awal kita membaca Al-Qur'an di mana saya kemukakan segala sesuatunya, kita itu ya Al-Qur'an itu memulainya berdasarkan Al-Qur'an kegiatan kita. Nah, kegiatan kita banyak tentang kebaikan-kebaikan. Nah, makanya itu juga perlu juga kita membaca ta'awudz. Inilah makanya ajaran guru-guru kita, orang-orang tua kita, setiap mengerjakan kebaikan di samping basmalah juga kita membaca ta'awudz, mohon perlindungan. Mengapa demikian? Nah,
Nah, inilah yang penting. Kadang kita apa sih perlunya kok mau berbuat kebaikan baca ta'awudz juga, apakah nggak cukup basmalah? Nah, ini mengingat setan itu sangat gigih memungsuhi kita, sangat gigih untuk menghalang-halangi kita, sehingganya dirasakan kita sangat perlu memohon perlindungan dari setan. Nah, seperti tentang setan dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Untuk Quran terjemah halaman 255. 255 surat Al-A'raf ayat mulai dari 199, 199, judul dasar-dasar Al-Ahlakul Karimah. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'il billah innahu sami'un alim. Ini yang kaitan dengan setan. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, ini ada pengertian berlindunglah kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk dalilnya kita membaca ta'awudz apabila jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan. Nah, tinggal kita paham enggak godaan setan, bagaimana kita merasakannya. Itu perlu kita perhatikan juga. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innal ladzina taqaw idza massahum dha'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nah, itulah setan. Nah, makanya ini jadi kita paham mengapa kok kita setiap akan mengerjakan sesuatu oleh guru kita, orang-orang tua kita suruh membaca ta'awudz. Nah, kenyataannya demikianlah tentang setan. Ini baru sebagian ayat. Tapi inilah cukuplah. Tapi ini insya Allah cukuplah untuk tujuan kita mengapa mohon perlindungan dari setan. Kita baca ta'awudz. Jadi suatu pekerjaan kalau kita tidak memahami dan tidak tahu tujuannya, ya kita anggap ringan saja. Padahal itu suatu yang besar. Nah, itulah seperti ibadah-ibadah, bacaan-bacaan. Kita masih menganggap ringan karena kita belum memahami betul tentang kelebihan dari ibadah itu, bacaan itu, untuk kebutuhan kehidupan kita. Ini termasuk Pak, tidak hanya untuk membaca Al-Quran, Pak. Tidak hanya untuk membaca Al-Quran, tapi untuk semua melakukan pekerjaan baik. Sebab yaitu
dari giginya setan usaha kita supaya tidak mengerjakan kebaikan. Makanya untuk mengerjakan kebaikan kita juga mohon perlindungan dari setan supaya pekerjaan tersebut bisa betul-betul ikhlas nyampe kepada Allah. Kalau tidak masih diselewengkan oleh setan, walaupun kita kelihatannya pekerjaannya itu mengerjakan pekerjaan yang baik, tapi setan masih mudah membatalkan pahala kebaikan kita. Seperti kita sodako nanti ria pamer, atau kita ya mengatakan ke sana ke sini sehingganya yang kita sodakoi itu terasa nggak nyaman. Nah itu kan menjadi batal pahala kita. Nah itulah setan. Jadi selalu usaha. Dari pertama kita akan mengerjakan kebaikan, setan sudah usaha mencegahnya. Setelah kita di perjalanan masih juga mengerjakan pekerjaan yang baik, masih juga diganggu juga. Sampai selesai juga masih diganggu juga. Nah, tapi kalau kita orang yang beriman dan tawakal kepada Allah, setan tiada kuasa untuk mengganggu kita seperti yang dikemukakan tadi surat An-Nahl. Nah ini ada lagi keterangan tentang setan masih dalam surat Al-A'raf ayat dari ayat 20 halaman 223. Ini mengkisahkan tentang godaan setan terhadap Nabi Adam. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nah, ini keterangan tentang kelicikan iblis, setan dalam menggoda Nabi Adam dan istrinya, nah, juga kepada anak cucu Nabi Adam ya kita manusia. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Nah ini tipuan setan. Mengapa kamu kok dilarang memakan buah ini? Masalahnya kalau kamu memakan buah ini, nanti kamu akan kekal di surga ini. Jadi kalau kamu kekal, Allah tidak bisa mengusir kamu seperti saya ini yang terusir dari surga ya. Kira-kira rayuannya begitu. Nah jadi manusia punya keinginan sesuatu yang enak itu inginnya kekal. Makanya nggak tahu kalau itu ditipukan, dipelintirkan oleh tipuan setan. Padahal enggak yang sebegitu. Yang jelas ya Allah melarang supaya ditaati. Entah yang bagaimana itu rahasia Allah sebenarnya. Nah ini makanya kalau kita terlalu berani memaknai atau menjelaskan suatu rahasia yang itu pekerjaan Allah, nah kita bisa-bisa tertipu seperti Nabi Adam ditipu oleh iblis. Jadi tentang larangan
Allah kepada Adam untuk jangan mendekati pohon ini, nah itu menjadi alat oleh iblis memperdaya Adam, katanya kamu kalau makan itu jadi malaikat, nanti kamu kekal di situ, Allah mau mengusirnya nggak bisa lagi, makanya itu oleh Allah dilarang. Nah itu kan bisikan iblis saja, tipu dayanya iblis saja. Nikmat sang surga bisa Ya karena itu tadi manusia cenderung sesuatu yang nikmat, enak, inginnya kekal kan. Bertambah-tambah ya, kalau di surga itu kenikmatannya bertambah-tambah terus. Ya makanya astagfirullah, memang pinter betul namanya iblis. Dan dia setan, iblis itu bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Mau menjerumuskan, katanya dia memberi nasihat. Nah itu kan bersumpah sudah tidak bohong dalam sumpah, nggak jadi masalah bagi iblis. Makanya kita harus menyadari betul bahwa iblis setan itu musuh kita yang nyata. Fadallahuma bihururin. Palamma zaqa syajarata badat lahuma sa'atuhuma wa dhafiqa yasifani alaihima min waraqil jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, jadi bahkan kebesaran surganya kabur, lenyap. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepadanya. Mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah ini. Qala rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah inilah setan. Jadi telah jelas keterangan-keterangan dari Allah tentang setan. Nah itulah makanya kita sangat perlu mohon perlindungan dari setan yang sedemikian lihai licik untuk usaha menyesatkan kita, supaya kita manusia bersama-sama setan di neraka Allah. Nah ini maka kita kaum muslimin masih banyak sekali yang tidak tahu tujuan suatu amalan dan pentingnya suatu amalan tersebut. Maka walaupun kita ta'awudz, mohon perlindungan dari setan, kita masih belum sampai ke hati, dan masih juga banyak sekali yang tidak mohon perlindungan dari setan. Nah ini maka dengan keterangan ini mudah-mudahan kita
menyadari perlunya kita mohon perlindungan dari setan, sebab kita mengetahui demikian gigihnya setan memusuhi kita manusia. Saya kemukakan lagi tentang kejelekan syirik dan pengaruh setan. Ini dalam surat An-Nisa halaman 141. An-Nisa 141 dari ayat 116. Dalam kejelekan syirik dan pengaruh setan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaidanan marida. La'anahullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Setuhne Gusti Allah iku la yaghfiru ora ngapura Gusti Allah, ora ngapura ayyushraka ing yen to den sekutuaken sapa bihi Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi kalau secara logika saja, orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah itu berarti tentang pengertian Allahnya tidak pas, salah. Kalau kita benar tahu tentang siapa Allah dengan sifat dan ciptaannya, tentunya tidak melihat langsung zat Allah, bukan seukuran. Kita diciptakan itu dengan melihat zat Allah, tidak seukuran fisik kita. Bisa-bisa kita hancur luluh. Gunung saja menjadi debu, apalagi kita. Nah, maka kita mengenal Allah itu dengan mengetahui sifat dan ciptaannya, yang itu juga kita mengetahuinya melalui dituntun oleh firman-Nya. Jadi tidak dari pendapatnya sendiri, penemuannya sendiri. Nah, itu kalau kita dengan benar mengenal Allah, jelas kita tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah karena enggak ada yang sebanding. Jangan-jangan sebanding, semuanya itu yang ada, yang kita lihat itu semuanya ciptaan Allah, atau berita yang kita terima itu semuanya ciptaan Allah. Peramal ini kan biasanya mengaku peramal mengetahui kejadian yang akan terjadi. Nah, ini kan dapat informasi beritanya ini dari siapa Pak? Dari malaikat atau dari setan ya? Yang mengaku peramal misalnya. Ya, suatu yang akan terjadi itu kan sangat luas sekali juga, Mas. Nah, itu kalau mungkin itu berita-berita yang akan terjadi di muka bumi ini, ya memang malaikat juga
membawa berita dari langit. Nah, itu yang biasanya kaitan dengan peramal atau dukun. Nah, itu memang setan itu mencuri berita dari langit ya. Ya kadang memang mendapatkan. Nah, tapi karena setan itu dari tujuannya saja mau menyesatkan manusia, seandainya dia dapat berita satu yang benar, berita dari langit, nah nanti dia menambahkan berita yang bohong, yang dusta itu 100 atau 99. Jadi berita dari setan itu boleh dikatakan seandainya 100, yang benar ya cuma satu, itu tadi yang dapat berita dari langit. Nah, makanya ya juga bagi kita sudah ada berita yang ribuan ayat dari Allah begini dalam mengatur kehidupan, ya untuk apa kita mencari hal-hal yang di luar kemampuan kita dan rentan atau sangat mudah sekali dicampuri berita dari setan yang bohong itu. Kalau saya, suatu yang sulit begitu untuk apa mengikuti? Enggak ingin. Jadi kadang berita apa ya, kelebihan kayak berita wali yang begini-begini ya, seperti dari Nabi Khidir begini-begini. Kalau saya mengingat itu hal yang sulit, itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau saya suruh cari begitu ya ada perintahnya juga enggak. Kalau Nabi Musa sih memang diperintahkan, itu saja gagal Nabi Musa. Nah, makanya itu kegagalan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, itu juga pelajaran bagi kita. Enggak usah mencari ilmu-ilmu yang begitu, nanti malah kita malah sesat, kita diambil setan malah kita enggak tahu. Nah, itu banyak yang begitu. Makanya ya udahlah, kita hidup itu bagi kita orang Islam udah ada contohnya Rasulullah. Pegangannya Al-Quran terus dicontohkan Rasulullah lah. Kita tinggal meniru itu, simpel sekali hidup ini. Selainnya ya udah untuk kita usaha mencukupi kebutuhan dalam hidup ini, berlomba mencari kebaikan. Nah, jadi kalau kita betul-betul dalam memahami tentang Tuhan Allah kita itu benar, dengan mengetahui sifat dan ciptaannya yang dituntun oleh ayat-ayat Al-Quran, firman Allah sendiri, itu enggak akan terjadi kita mensekutukan Allah, karena sama sekali enggak ada yang menyamai Allah. Lah kalau Allah disekutukan ya orang tersebut tentang Allah saja pengetahuannya terbatas sekali, belum sampai memenuhi kriteria tentang Tuhan, ya Allah enggak akan mengampuni dosanya. Dia percaya juga enggak dengan Allah. Seandainya percaya juga, Allahnya masih salah. Banyak dari praduga. Makanya wajar kalau Allah enggak mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, selain syirik Allah mengampuninya. Nah, jadi udah umum pokoknya selain syirik apapun diampuni. Tapi itu juga bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, yang dikehendakinya tentunya ya orang yang betul-betul sudah minta ampun betul kepada Allah, mohon ampun betul kepada Allah, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah supaya dosa itu diampuni. Bagaimana? Ya paling tidak selalu meninggalkan dosa itu, terus selalu mengikutinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya memang betul-betul dia kembali pada Allah, mengikuti semua kehendak Allah. Nah itulah
siapa yang dikehendakinya ya itu. Jadi walaupun Allah mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya, tapi ya ada sinyal-sinyalnya atau tanda-tandanya ya dari penjelasan dari firman-firmannya. Nah itulah makanya kita perlu itu ngaji semua Al-Quran itu, perhatikan ayat per ayat. Nah itu memang pengetahuan yang dibekalkan oleh Allah untuk kita kehidupan manusia. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, itulah lam ba'idan adalah menyekutukan Allah. Nah, ini udah berita dari Allah. Makanya ya silakan kalau yang lainnya masih ini. Kalau kita kasihan saja terhadap orang kafir itu. Kasihan saja. Kita semanusia kok nanti orang kafir itu jadi bahan bakar api neraka, kan kita kasihan. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah ini kata-katanya kan menyembah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah ini tadi yang saya katakan, ini masih kaitan tentang setan. Wa iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan murida. Illa syaitanan marida. Nah, di sini ada penjelasan tentang tidak lain hanyalah berhala. 149. Asal makna inasan ialah wanita-wanita, patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah. Itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan sebagai Al-Lata, Al-Uzza, dan Manah. Dapat juga berarti di sini orang-orang mati, benda-benda yang tidak berjenis dan benda-benda yang lemah. Nah, itu pengertian dari inasan. Nah, ini menurut keterangan di Quran terjemah Debak, di mana terjemahan ini dikerjakan oleh tim yang cukup lama, sampai kalau nggak salah sampai 16 tahun apa ya mengerjakan ini dari beberapa ulama, termasuk ya tim yang mengerjakan ini. Nah, jadi kita mengikutinya itu jelas, makanya kalau saya ya, lebih praktis ini ikut terjemahan Debak. Kalau seperti mengikut Al-Ibris, beliau Romo Kiai Haji Bisri Mustafa, nah itu terjemahan dari beliau sendiri, itu juga kita baca. Atau terjemahan yang lain, nah itu untuk perbandingan. Ya memang kita harus banyak berguru. Intinya nanti kita mencari yang lebih tepatnya untuk kita amalkan. Jadi keyakinan dan kita amalkan, nah itu mengambil pengetahuan itu dari situ. Kita ambil mana pemahaman yang di situ betul-betul berguna untuk kita, lingkungan kita, masyarakat kita, yaitu semuanya adanya Quran dan hadis itu tujuannya untuk terciptanya rahmatan lil alamin itu. Jadi kalau belum begitu, nah paham kita perlu diulang lagi. Jangan sampai terus kepala kita sebarluaskan untuk membuat situasi yang
memanas. Itu jangan sampai ayat dan hadis. Jadi pemahaman ayat dan hadis kalau kita memahaminya belum bisa, di situ kok menciptakan suatu kedamaian, rahmatan lil alamin itu tadi. Nah, itu perlu kita ulang lagi, kita bandingkan lagi. Mungkin ada mufassirin lagi yang memaknainya beda. Nah, tapi saya rasa sangat sedikit sekali, malah hampir-hampir enggak ada. Semuanya ya tetap menuju kepada itu tadi, rahmatan lil alamin. Yang menuju ke permusuhan, menyulutkan permusuhan itu apalagi kalau kita belajar dengan sejarah Nabi sendiri, kayak enggak ada. Seperti perjanjian Hudaybiyah, seperti terbukanya Makkah. Itu sehingganya enggak ada dari Nabi kok suatu kekerasan, itu enggak ada. Sangat-sangat Nabi itu berharap untuk kedamaian. Ini termasuk bujukan setan untuk permusuhan. Nah, itu termasuk. Nah, ini makanya nanti selanjutnya wala udillannahum wala umanniyannahum. Oh, ini belum selesai tadi ya. 118. La'anahullah. Yang dilaknati Allah, setan itu la'anahullah. Jadi kalau kita mendoakan setan la'anahullah, nah ini ngikut Al-Quran. Setan la'anahullah, setonam maridal la'anahullah, terlaknat oleh Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, ikut terlaknat begitu. Jadi jauh dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu namanya terlaknat. Nah, kalau kita setiap setan kita mendoakan dengar kata-kata setan la'anahullah, nah, itu juga ada pengaruh dalam jiwa kita. Terjauhkan dari rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, kita jadi takut kalau mau ngikut setan, kita ikut terlaknat. Nah, itu la'anahullah. Yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan waqala, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Nah, ini ada penjelasan bagian untuk saya yang ada pada kita manusia, yang untuk setan itu apa? Pada tiap-tiap manusia ada persediaan untuk baik dan ada persediaan untuk jahat. Nah, itu yang ada pada diri kita manusia. Nah, setan akan mempergunakan persediaan untuk jahat untuk mencelakakan manusia. Dan jadi pemikiran yang jahat pada kita itu diambil oleh setan untuk mencelakakan kita. Nah, itulah. Itu makanya ya sangat lengkap inilah Al-Quran keterangan sebenarnya. Nah, itu ilmu dari Allah semua. Makanya kalau kita tidak bisa Al-Quran itu ya langkah sangat ruginya, apalagi kita sebagai muslim. Itu nyata. Makanya saya sengaja dengan ngaji ini Quran terjemah ya untuk pemula lah bagi saudara-saudara kita. Siapapun sebenarnya Al-Quran ini untuk umat manusia semua, malah dengan jin. Jadi baik yang sudah beriman atau yang belum, itu enggak masalah. Baca semua Al-Quran. Makanya kita ngaji juga Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu dulunya ya kepada orang-orang kafir. Makanya ini Al-Quran oleh siapapun suruh dibaca, memang ini dari Allah untuk hambanya manusia. Nah, tinggal kita nanti beriman atau tidak.
Nah kalau kita ngaku beriman tapi belum melihat Al-Qur'annya sendiri, belum membacanya, belum mengetahui isinya, yaitu iman kita masih imannya anak kecil itu, belum tahu kok bilang saya percaya. Nah ini yang perlu kita mikir-mikir itu begitu. Jadi sadar hendaknya orang-orang yang dewasa belum pernah mengetahui isi kandungan Al-Qur'an, kok dia mengaku saya sebagai seorang mukmin. Nah, itu mukminnya baru masih pemula itu, baru berita-berita yang belum tahu persis isi kandungan Al-Qur'an. Kok mengatakan saya iman. Masa iya belum pernah tahu kok mengatakan percaya. Nah ini setan. Jadi setan udah menyatakan begitu di hadapan Allah. Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau ya Allah bagian yang sudah ditentukan untuk saya, yaitu bagian kejahatan. Jadi kita itu punya potensi kebaikan dan kejahatan. Nah, itu sengaja kejahatan itu diambil oleh setan untuk menyesatkan diri kita. Nah ternyata banyak sekali seperti yang jelas itu marah. Marah itu kejelekan, sisi kejelekan yang ada pada kita. Nah diambil alih oleh setan. Makanya marahnya tidak kita reda yang ada pada pikiran kita, malah kita sulut ngikuti setan, disulut oleh setan kita mau. Nah akhirnya terjadi fatal seperti membunuh, terutama membunuh. Nah ini kalau pembunuhan ini udah yang sangat besar. Kalau zina masih bisa tobat katanya, minum-minuman, mabuk-mabukan masih bisa tobat. Tapi kalau membunuh nanti terbunuh atau bagaimana, nah ini lebih besar yang jelas. Dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Nah ini salah satu acara jahiliyah. Nah ini nanti bisa dijelaskan. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Nah ini ada penjelasan. Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala haruslah dipotong telinganya lebih dahulu. Dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. Nah ini kan acara praduga yang salah. Kendaraan seumpama unta biasa untuk dikendarai, nah kok terus tidak dikendarai. Nah ini kan acara-acara cuma angan-angan saja itu. Makanya termasuk tadi. Dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, makanya kita banyak juga angan-angan kosong. Nah itu kalau terus kita ikuti, yaitu tadi menyempatkan setan itu, bisikan setan. Akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, ya seperti acara-acara ya kita itu sajen ataupun apa. Nah itu kan hampir mirip-mirip yang demikian. Pokoknya suatu yang enggak ada syariatnya itu banyak dari praduga-praduga jahiliyah. Nah itu dari termasuk kecakup dengan kecakup di angan-angan kosong tadi. Dan akan saya suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Nah, merubah di sini, merubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikannya dengan merubah agama Allah.
Nah, itu semuanya pokoknya perintah setan merubah-rubah yang tujuannya kejelekan atau di situ sampai menyakiti sesuatu yang punya rasa. Nah, ini itu adalah dari setan. Dan akan saya suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Nah, inilah. Jadi banyak sekali nanti keterangan tentang setan, dan terus kira-kira apa yang diambil setan untuk memperdaya kita. Nah, itu banyak sekali keterangan-keterangan, baik ayat langsung atau al-hadis. Nah, makanya kita sebagai orang yang beragama Islam, nah itu harus tahu tentang Quran dan al-hadis itu. Al-hadis ini sebagai prakteknya mengamalkan Al-Quran. Seandainya ada yang perlu dijelaskan, nah disitulah Nabi menjelaskan. Nah, itulah fungsi al-hadis. Makanya kita harus pandai itu Al-Quran dan al-hadis. Nah, ini tentang ta'awudz insya Allah dari ayat-ayat ini, dan masih banyak sekali tentang setan. Itu ini saya cukupkan. Pemula dalam kita akan membaca Al-Quran adalah dengan ta'awudz. Itu pokoknya tadi. Tapi terus yang terjadi pada kita seperti guru-guru kita merintahkan kita untuk ta'awudz setiap pekerjaan yang baik. Kalau kita mau membaca Fatihah sendiri, itu sebelum Fatihah juga diperintahkan, disunahkan baca ta'awudz, sunnah hayat. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, ternyata memang sangat-sangat pentinglah kita mohon perlindungan dari setan. Mohon perlindungan dari setan. Makanya dalam memohon perlindungan kita harus betul-betul. Tapi kita harus betul-betul memohonnya kalau kita memang tahu persis alangkah gigihnya setan memungsuhi kita dengan berbagai cara. Nah, itu masih ada lagi ya di surat A'raf yang setan itu mau menggoda manusia dengan duduk di jalannya. Akan digodanya kita manusia dari jalan Allah, baik dari depannya, belakangnya, kanan, kirinya, bawah, atasnya. Nah, insya Allah nanti kalau kita ngaji terus Al-Quran bisa kita temui ayat-ayat yang kaitan tentang setan. Sangat banyak sekali. Nah, inilah. Jadi ada perintahnya setiap mau baca Al-Quran, baca ta'awudz. Nah, mari kita lanjutkan terus ke surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu sendiri artinya pembukaan. Nah, ini ada mukadimahnya. Seperti saya kemukakan, jadi ngaji saya ini untuk Quran terjemah model depak. Saya nanti ya seperti tadi uraian menambahkan sendiri mana yang penting.